Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita akan lihat untuk trending topik kedua yang banyak dibicarakan masyarakat karena sebentar lagi kita akan masuk ke musim lebaran ya pemirsa, yang menjadi sorotan tentunya adalah tiket pesawat karena kan kita mau mudik ya Marcel ya. Ya, jadi pemirsa kenapa ini kemudian menjadi trending karena pemerintah berencana akan memberikan diskon. Ini kata-kata yang mungkin menyenangkan ya. Menyenangkan dong, Ada diskon. Tiket pesawat jelang Ramadan dan Lebaran 2025. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa diskon tiket pesawat kemungkinan akan sama seperti periode Natal dan Tahun Baru 2024 kemarin sebesar 10% selama 2 pekan. Oke, kan 2 pekan nih. Jadi rencananya diskon akan diterapkan pada 1 minggu sebelum Lebaran dan juga 1 minggu setelah Lebaran. Nantinya diskon juga akan berlaku bagi semua rute penerbangan domestik dan bisa digunakan oleh semua maskapai. Iya, dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengaku bahwa sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan soal rencana pemberian diskon harga tiket pesawat 10% ini pemirsa. Sementara itu, kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, diskon tiket pesawat akan rilis dalam waktu dekat. Teknisnya seperti apa, nanti komponen-komponennya yang didiskon ini akan disampaikan lebih lanjut pemirsa. Nah, ini karena juga berkaitan dengan salah satu stimulus dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Lebaran 2025. Jadi kalau kita ingat ya pemirsa, Presiden Prabowo memastikan akan ada stimulus ekonomi yang diberikan menjelang Lebaran tahun 2025. Ini meliputi diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, dan juga diskon program belanja. Ini seperti Harbolnas 2025, Epic Sales 2025, dan juga Bina Diskon 2025. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat harga tiket pesawat, apalagi sebentar lagi sudah mulai menjelang Lebaran ya pemirsa. Sebetulnya ini juga menjadi sorotan dari pihak DPR. Karena pemirsa kalau dari DPR, ini ada yang menyampaikan nih dari fraksi PKB Syaiful Huda yang mendesak supaya Kementerian Keuangan ini menurunkan pajak pertambahan nilai atau PPN tiket pesawat itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada penurunan dari PPN tiket pesawat itu sendiri, kalau di tahun lalu ada penurunan harga tiket 10% hingga 15%, di tahun ini di Lebaran itu diperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25%. Oke, nah di satu sisi memang pemerintah ada rencana itu ya, kebijakan untuk meringankan masyarakat dengan adanya diskon harga tiket pesawat. Tapi jelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 ini, harga sejumlah komoditas termasuk harga tiket pesawat domestik diperkirakan akan naik akibat meningkatnya permintaan. Bagaimana detailnya ya? Nah, jadi pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS ini udah mewanti-wanti nih kalau akan ada kenaikan harga tiket pesawat dan juga berbagai kebutuhan pokok yang berpotensi menjadi faktor utama mendorong inflasi selama periode puasa dan juga Ramadan di tahun 2025. Kalau dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, BPS menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi saat Lebaran, tapi sudah mulai terjadi sebelum Ramadan. Dan salah satu faktor utama yang memicu inflasi saat Idul Fitri adalah tarif angkutan udara. BPS menjelaskan kalau lonjakan harga tiket pesawat setiap tahun selalu menjadi tantangan. Ada komoditas yang cenderung muncul di bulan-bulan di mana terjadinya Idul Fitri, yaitu seperti tarif angkutan udara yang selalu muncul sebagai pendorong inflasi di bulan di mana terjadinya ada momen Idul Fitri. Nah, kemudian ada juga komoditas yang tidak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan dirinya ingin dikenal sebagai presiden yang memiliki kebijakan untuk menurunkan harga, termasuk menurunkan harga dan juga layanan tiket pesawat. Mimpi Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga tiket pesawat mendapat respon dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang juga pemilik usaha penerbangan Susi Air. Dalam cuitannya, Susi menuliskan, "Pak Presiden, mudahkan segala urusan untuk pesawat bisa terbang.
turunkan semua tarif servis kebandaraan, penerbangan, birokrasi untuk dokumen penerbangan dari jenis dokumen kru pesawat, harga aftur yang kompetitif. Hampir semua di atas dimonopoli pemerintah, seharusnya semua bisa ikuti perintah Bapak. Susi juga secara khusus mengungkapkan kekhawatiran situasi konektivitas udara di Indonesia. 10 tahun terakhir, bandara semakin banyak. Harga servis kebandaraan ada kenaikan 1.000% sampai 6.000%, yang menurut mantan Menteri KKP itu adalah hal yang tidak inline dan perlu restruktur besar-besaran. Sebelumnya dalam sambutannya di acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin kembali menurunkan harga dan biaya tiket pesawat bagi masyarakat. Prabowo meminta agar penurunan harga tiket pesawat dilakukan semaksimal mungkin. Saya ingin ingatkan rakyat menanti bakti kita. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Hasil nyata. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Pemerintahan Prabowo Gibran telah menurunkan harga tiket pesawat saat Natal dan Tahun Baru kemarin sebanyak 10%. Penentuan harga tiket pesawat di Indonesia ditentukan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2, tarif untuk penumpang kelas ekonomi pada angkutan niaga berjadwal berdasarkan beberapa komponen. Di antaranya, tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tambahan atau surcharge. Tim Liputan, Metro TV. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda mengungkap cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat hingga 25% bisa saja terwujud. Namun hal itu harus didukung dengan sejumlah komponen relaksasi pajak dari Kementerian Keuangan. Di antaranya penghapusan PPN harga tiket pesawat domestik hingga relaksasi pajak untuk pembelian suku cadang pesawat. Dari Pak Presiden, kalau harga tiket mau turun lagi mungkin bisa sampai 25% atau sekitar 20 dari Pak Presiden. Kalau harga tiket mau turun lagi mungkin bisa sampai 25% atau sekitar 20%. Komponen yang paling mungkin adalah dari pihak Kemenkeu, yaitu menurunkan PPN harga tiket pesawat yang sebenarnya potensi ini mungkin karena PPN harga tiket pesawat ini hanya berlaku domestik, yang internasional tidak. Artinya kalau internasional aja tidak dikenakan PPN, kenapa yang domestik harus dikenakan PPN tiket? Jadi komponen yang pertama itu yang paling mungkin. Komponen yang kedua adalah menurunkan atau memberikan diskon fleksibilitas sebagus-bagusnya dari PPN pengenaan terkait dengan belanja suku cadang pesawat. Kalau dua komponen ini yang dua-duanya ada di Kemenkeu sebenarnya bisa direlaksasi, diturunkan. Apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden bisa jadi kenyataan, tidak menjadi mimpi. Dan itu semuanya ada di posisinya Kemenkeu. Sementara itu pengamat penerbangan Alvin Lee mengungkapkan sejumlah komponen yang bisa ditekan agar harga tiket pesawat di tanah air bisa turun. Di antaranya PPN tiket, PPN aftur, dan biaya masuk suku cadang pesawat. Alvin juga menekankan PPN aftur untuk penerbangan domestik seharusnya tidak diberlakukan seperti halnya untuk penerbangan internasional. Selain itu, Alvin juga menyoroti biaya retribusi bandara perlu dikaji ulang. Apakah harus mengalami penyesuaian setiap 2 tahun layaknya tarif tol? Itu bukan hanya pada kesempatan tertentu saja seperti Natal, Tahun Baru, kemudian nanti Lebaran. Tapi turun ini adalah turun secara sistematis menjadi lebih murah sepanjang tahun. Nah, untuk bisa itu terwujud, tadi sudah disampaikan oleh Pak Syaiful Huda, PPN terhadap tiket domestik. Dan kemudian juga
PPN terhadap aftur domestik. Ini aneh, aftur untuk penerbangan domestik dikenakan PPN, tapi aftur untuk penerbangan ke luar negeri tidak dikenakan PPN. Ini kalau juga dihapus, ini juga akan menurunkan biaya operasi maskapai penerbangan. Kemudian berikutnya adalah masyarakat ini kan harus tahu bahwa harga yang dibayar ini bukan sekedar harga tiket, tapi juga ada termasuk retribusi bandara yang disebut PJP 2U. Nah, retribusi bandara ini seperti tarif tol. Di atas kertas secara peraturan setiap 2 tahun boleh naik. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Bahkan survei Abjati setahun yang lalu menunjukkan 91% penumpang itu tidak tahu bahwa di dalam harga tiket yang dibayarkan itu sudah termasuk retribusi bandara. Jadi uang itu masuk ke bandara dan ini nilainya cukup besar seperti di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ini untuk penerbangan domestik sekali berangkat per orang itu 170.000. Nah, ini yang perlu kita revisi atau kita tinjau kembali, apakah perlu setiap 2 tahun bisa otomatis naik seperti jalan tol. Di samping itu juga biaya-biaya sewa fasilitas bandara ini juga tidak murah. Bu Susi juga sudah mengungkapkan itu. Kalau itu kita urai satu persatu, biaya operasi penerbangan ini bisa turun. Jadi tadi PPN terhadap tiket, PPN terhadap harga aftur, kemudian biaya masuk untuk komponen dan suku cadang pesawat. Ini semuanya langsung berhubungan dengan biaya operasi penerbangan. Kalau itu diturunkan, saya yakin harga tiket berdasarkan jarak itu yang merupakan biaya operasi maskapai penerbangan itu bisa turun. Tapi kalau itu tidak, ya maaf, kalau penurunan ini hanya untuk Natal tahun baru kemudian Lebaran, itu hanya kebijakan-kebijakan populis saja. Ya pemirsa, itu tadi catatan dari DPR maupun dari pengamat penerbangan. Sekarang bagaimana komentar dari warganet? Kita akan lihat dari media sosial Instagram. Dari Pondok Cia Hugo, pesawat itu mahal karena safety, karena keamanan. Jadi jangan sampai diabaikan masalah safety untuk menurunkan harga tiket. Nah, selanjutnya dari Moh SYH. Tolong daerah timur dikhususkan penurunan yang lebih signifikan karena tiket untuk pulang pergi Papua Jawa ini sudah sama seperti gaji UMR 2 bulan kerja. Dan itu hanya terhitung 1 orang. Belum lagi dengan kita punya keluarga. Bukan saya tidak bersyukur atas penurunan ini. Tapi kalau cuma 10% untuk daerah timur, itu saya rasa kurang sekali. Oke. Ini udah permintaan dari wilayah timur ya. Wilayah timur Tapi ya. di satu sisi ada yang menyoroti kalau misalkan memang ada pengurangan harga tiket pesawat, safety-nya juga tetap dijaga. Ya, jangan sampai dikompromikan justru ya Betul. komponen keamanan dari pesawat yang standarnya harus dipenuhi. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.